Karena bangunan ada, bangunan ditumbuhkan, ada istana warna hijau, kemudian orang datang foto-foto. Itu kan kayak belakangnya tuh jadi background, jadi backdrop kalau saya bilang. Jadi kayak membangun backdrop aja. Selamat lah ya, mudah-mudahan bisa ada lagi investasi-investasinya. Sulit ya kalau investasi nggak ada, mau mengharapkan adanya pabrik mobil SMK di sana juga susah tuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi baca-baca di Todo Ucup, mesti nyampein review mingguan. Wah, ini teman-teman minggu ini macam-macam ya isunya ya. Dari yang renyah gitu ya, isunya bukan isu ya, berita Kaisang menggunakan jaket Mulyono apa kaos atau jaket Mulyono itu merebak di mana-mana gitu. Kesannya seperti menganggap isu Mulyono ini nggak serius gitu ya. Tapi terus ada juga yang mengatakan bahwa wah ini Kaisang nantang-nantang nih gitu. Tapi apapun itu yang jelas Mas Kaisang sudah mampu menarik perhatian publik lagi. Wah itu udah. Terus kemudian yang lainnya adalah menjelang paripurna terakhir DPR. Nanti kira-kira gimana? Nanti yang menjadi ketua DPR baru, apakah tetap Mbak Puan atau yang lain gitu ya? Nanti juga banyak dibicarakan. Kalau MD3-nya tidak diubah, Undang-Undang MD3 tidak diubah, maka sangat mungkin ini PDI Perjuangan lagi. Bukan sangat mungkin, pasti yang menjadi ketua DPR itu PDI Perjuangan gitu ya. Karena yang pemenang pileg. Nah, apakah Mbak Puan lagi? Ya itu tergantung Bu Mega biasanya, tapi katanya Mbak Puan lagi. Terus isu kabinet. Nah, ini jelang 20 Oktober kan, sebentar lagi Oktober masuk, Pak Prabowo bersiap memimpin Indonesia. Tentunya harus ada kabinet ya, katanya sampai 44 kementerian. Jadi kalau misalnya satu kementerian ada juga satu wakil menteri, jadi totalnya menteri dan wakil menteri ya setidaknya ada 88. Indonesia pernah punya kabinet 100 menteri waktu zaman Soekarno, dan itu dibuat karena kebutuhannya juga luar biasa besar. Mungkin Pak Prabowo merasa banyak hal yang harus diurus Indonesia, percepatan gitu ya, mungkin perbaikan-perbaikan setelah ditinggal Pak Jokowi, maka akan ada kabinet yang juga besar. Nah, seliweran warawiri siapa aja yang bisa masuk ke kabinet gitu ya. Kalau kita baca Tempo, itu beberapa partai politik. Coba nih Mas Ucup, makasih. Kita baca aja. Ini kita baca aja dari Tempo ya, tentang kabinet itu. Mereka punya prediksi nih, kira-kira menteri-menteri itu datang dari partai politik mana aja. Ini ya, prediksi adalah sekedar prediksi, tapi tetap saja semuanya ada di tangan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kelak siapa yang akan ditunjuk menempati posisi sebagai menteri dan wakil menteri. Ya kan sudah biasa ya diketahui bahwa hak prerogatif presiden lah yang bisa mengangkat dan memilih menterinya. Ini kita baca aja deh. Nih, kalau kata Tempo, ini yang jatah-jatah partai ya. Jadi Partai Gerindra itu ada 4 menteri. Jadi komposisi kementerian, jumlah kementerian 44, bisa tambah bisa kurang tergantung Pak Prabowo. Kementerian koordinator ini ada 6, koordinator pemberdayaan masyarakat, koordinator perekonomian, koordinator infrastruktur dan pembangunan wilayah, kementerian kementerian koordinator hukum, kemudian kementerian koordinator politik dan keamanan ya. Satu lagi kementerian koordinator hilirisasi dan investasi. Nah, ini bagi-bagi jatah kursinya ini menurut Tempo ya, lagi-lagi Partai Gerindra dapat 4 menteri, Partai Amanat Nasional 5, Partai Golkar 5, Partai Demokrat 4. Kok Partai Gerindra cuma 4 kan yang menang? Ya nggak apa-apa lah, ini kan prediksi ya. Partai Nasdem 1,
Partai Keadilan Sejahtera 1, Partai Solidaritas Indonesia 1, Partai Gelora 1, Partai Bulan Bintang 1, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2, Muhammadiyah 1, Partai Garuda, Partai Prima, Wakil Menteri. Itu katanya. Ya, kita tunggu aja nanti kabarnya. Pak Prabowo akan segera mengumumkan setelah dilantik ya. Waktu itu Pak Harto 38 menteri, B.J. Habibie 39, Abdurrahman Wahid 34, Megawati 30, Jokowi 34, SBY juga 34. Jadi kalau sekarang Prabowo banyak nggak apa-apa lah. Kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Ya walaupun pastinya akan membebani anggaran negara, tapi namanya mau mulai ya, seharusnya sudah sebaiknya kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Nah, kemudian topik yang lain IKN. IKN ini menarik karena ini kan proyeknya Pak Jokowi ya. Walaupun Pak Jokowi kemarin mengatakan ini ada salah kaprah. Ini bukan proyeknya Jokowi, tapi ini proyeknya seluruh rakyat Indonesia. Ya sontak aja pernyataan ini menjadi macam-macam diinterpretasikan karena ya Pak Jokowi kan terlihat memaksakan banget ya IKN itu ada ya. Bahkan menurut saya terburu-buru. Salah satu keterburu-buruannya yang bisa membuat masyarakat Indonesia galau itu adalah pencabutan Jakarta sebagai ibu kota. Nah, Jakarta dicabut sebagai ibu kota. IKN itu belum resmi jadi ibu kota karena kan belum ditandatangan Kepresnya sama Presiden. Jadi nanti Pak Prabowo dilantiknya di mana? Pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden itu kalau saya tidak salah nanti dicek ya ke pakar hukum tata negara, itu harus di ibu kota negara gitu. Memang ada yang banyak mengatakan pengambilan sumpah itu di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Memang ada yang mengatakan bahwa ya apa-apa kan Kepresnya belum ada, jadi Jakarta tetap menjadi ibu kota. Kalau gitu Pilkada Jakarta tuh pilkada daerah khusus Jakarta atau pilkada daerah khusus ibu kota Jakarta jadinya? Pilkada yang ini. Kalau memang karena IKN belum bisa, maka Jakarta tetap ibu kota gitu. Jadi banyak pertanyaan sih yang akhirnya masuk di dalam ranah IKN ini. Kan juga terus ada yang mengatakan bahwa wah Pak Soekarno mengimpikan ibu kota baru. Pak Soeharto mengimpikan ibu kota baru. Baru Pak Jokowi yang berani mengimplementasikan kepindahan ibu kota. Kalau menurut saya belum. Pak Jokowi itu baru melakukan pembangunan terhadap bangunan-bangunan calon ibu kota. Dia belum memindahkan ibu kota, belum berani dia, karena kalau dia berani memindahkan ibu kota harusnya itu ditandatangan, kemudian dipindahin ibu kotanya. Nah ini kan belum, Kepresnya belum ditandatangan. Jadi ini memang agak membingungkan. Itu tadi balik lagi ke pelantikan presiden ya. Kita kan nggak pengen ya pelantikan presidennya Pak Prabowo itu, pelantikan presiden Prabowo Subianto itu kemudian digugat karena ada aturan yang dilanggar, karena ibu kotanya belum ada. Jadi ini bukan hal yang remeh menurut saya, tapi harus diseriusi. Itu tadi kalau ternyata karena ibu kotanya belum siap, Nusantara sebagai ibu kota belum siap, maka tetap di Jakarta. Nah imbasnya yang tadi saya katakan, ini pilkada 27 November nih pilkadanya daerah khusus Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Nanti gubernurnya gimana? Jadi banyak hal yang menurut saya karena keterburu-buruan mencabut status Jakarta sebagai ibu kota itulah maka banyak pertanyaan-pertanyaan ini terjadi. Nah, kira-kira gimana? Kan pertanyaan selanjutnya Pak Prabowo gimana nih dengan IKN? Ya Pak Prabowo pernah mengatakan dia akan melanjutkan IKN gitu. Walaupun saya pernah di ILC saya katakan Pak Jokowi harus memohon sekali lagi tuh kepada Pak Prabowo untuk memastikan bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan IKN. Karena kalau nggak melanjutkan IKN, saya katakan bahwa akhirnya IKN cuma jadi destinasi wisata. Karena bangunan ada, bangunan ditumbuhkan, ada istana warna hijau, kemudian orang datang foto-foto. Itu
itu kan kayak belakangnya tuh jadi background, jadi backdrop kalau saya bilang. Jadi kayak membangun backdrop aja. Nah, kenapa saya katakan bisa membangun destinasi wisata? Karena investor yang masuk itu kemarin The Prima ya, itu membangun hotel bintang 5 kalau nggak salah ya. Padahal as you know, as we all know gitu ya, IKN itu isinya masih pekerja bangunan segala macam. Ya oke lah kalau nanti ada, misalnya ada acara kenegaraan di sana gitu, datang sebentar pulang. Tapi kan kasihan amat tuh hotel ya. Ya tapi kita lihat aja investasinya 500 miliar kalau saya nggak salah, dari China atau dari Australia gitu. Ya selamat lah ya, mudah-mudahan bisa ada lagi investasinya. Sulit ya kalau investasi nggak ada, mau mengharapkan adanya pabrik mobil SMK di sana juga susah tuh. Jadi udahlah. Nah jadi gitu tuh tentang IKN. Teman-teman, yang mudah-mudahan negara ini bisa segera memutuskan lah ya bagaimana perkembangan IKN. Kalau saya pribadi gini, ini kan kalau di publik kan ada dua grup ya. Ada yang ingin udah berhenti aja lah daripada rugi kebanyakan. Tapi ada lagi yang terusin dong, kan udah banyak mengeluarkan uang negara. Kalau saya gini, jujur-jujuran aja, kalau emang mampu diterusin, kalau nggak mampu diselesaikan ya dihentikan aja gitu. Tapi ya terserah. Nah terus kemudian ada beberapa topik lain sih terkait misalnya persiapan timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Ya dua-duanya pertandingan away itu apa? Gimana jadi Indonesia Bahrain, Indonesia Tiongkok atau Indonesia China? Kayak gitulah kira-kira sama lah ya. Nah itu dua-duanya pertandingan away. Dan Indonesia, penggemar Indonesia, sepak bola Indonesia termasuk saya, mengharapkan memang kita bisa mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan di antara dua negara ini. Syukur-syukur dua-duanya bisa menang dan kita bisa bawa poin pulang poin 6 gitu ya. Tapi setidaknya bisa cari poin lah. Jadi seri kan 1 ya. Tapi mudah-mudahan melawan China dan Bahrain ini kita bisa meraih kemenangan. Jadi gitu teman-teman, beberapa topik ya yang menghiasi media-media Indonesia di Indonesia saat ini. Ya tentu saja yang paling meriah adalah pengambilan nomor urut para peserta calon pilkada atau calon kepala daerah di pilkada 2024 ya. Ada beberapa hal lah, isu-isu, ada di Jawa Tengah ada isu sendiri, Jawa Barat ada isu sendiri, Jakarta ada isu sendiri, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan lain-lainnya. Tapi semuanya itu kan demi kemaslahatan demokrasi di Indonesia. Jadi sekali lagi, mari kita jaga Indonesia dan kita sambut hal-hal baik untuk Indonesia di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.